Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Gobel dari kelas Manajib H, akan presentasikan tentang bab 14 materi obligasi oleh Abdul Gobel dan mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi obligasi. Definisi dari obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya. Tambah C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N. Atau P sama dengan sigma N, T sama dengan 1. C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N. Nah, di mana P sama dengan harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C yaitu kupon pembayaran setengah tahun atau semi-annual coupon payment dalam mata uang. R yaitu periode suku bunga. M yaitu nilai jatuh tempo, sedangkan T periode waktu ketika pembayaran diterima. Nah, sekarang pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, seperti yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian, atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Yang keempat pemerintah asing, dan yang terakhir itu perusahaan asing. Setelah ini, alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Ya, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan dari membeli obligasi. Alasannya yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Ya. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk investasikan kembali. Ya. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga hutang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial
perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain, perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu pertama, Treasury Bond, atau yang disingkat dengan TB. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond, yang disingkat dengan CB. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan, seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga yaitu Municipal Bond, atau yang disingkat dengan MB. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian, dan biasanya megang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan, yaitu corporate bond. Yang keempat, foreign bond, atau yang disingkat dengan FB. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing, dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Baik, suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini, ada 2 bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya, seperti yang kita lihat di sini, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya, pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun, telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield atau bunga sebanyak 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun, diserap pasar 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan yield lebih tinggi atau bunga lebih tinggi dengan sebanyak 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu pertama, obligasi adalah surat utang. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa di-turnoverkan. Ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formulanya atau rumusnya, OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya. G per 1 tambah R pangkat limit. Keterangan, OTB sama dengan obligasi tanpa waktu. G sama dengan nilai obligasi. R sama dengan itu tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada 2 hal. Yang pertama, waktu jatuh tempohnya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield atau bunga obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang
hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut, atau Swat Hasnan. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contohnya, PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah ya 12,5%. Kedua, current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah seperti yang kita lihat pada gambar ini, CY sama dengan CI per PM. Keterangannya, seperti yang kita lihat di rumus, keterangannya yaitu CY itu adalah current yield dari obligasi tersebut. CI yaitu coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun ini. PM yaitu market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Baiklah, setelah kita membaca dan kita mendengarkan materi tadi, kita dapat melihat dari contoh soal di bawah ini, yaitu informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinka Kabudi bayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta rupiah. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Oke, penyelesaiannya. Diketahui CI sama dengan 133 juta. PM-nya 450 juta. Yang ditanya CY atau NBP, cara penyelesaiannya yaitu NBP sama dengan 133 juta per 450 juta. NBP-nya sama dengan 0,30, yaitu 0,30 didapat dari 133 juta bahagi 450 juta. Hasilnya 0,30. Jadi NBP-nya 30. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 3%. Baik. Selanjutnya yaitu yield maturity. Yield to maturity atau yang disingkat dengan YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam memberi commercial paper atau obligasi pada harga pasar saat ini. Dan selanjutnya menahan obligasi tersebut jika waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumusnya P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 dan seterusnya. Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N. Keterangannya, dari rumus di atas, kita dapat melihat bahwa P itu adalah harga obligasi saat ini, C yaitu pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y yield to maturity, TN yaitu nilai jatuh tempo. Selanjutnya, kita dapat melihat dari rumus yang dikemukakan oleh Bambang Rianto, yaitu C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2. Di mana C itu adalah bunga tahunan dalam rupiah, sedangkan F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P yaitu harga pasar, dan N yaitu umur obligasi. Nah, dari pengertian tadi, kita dapat melihat dari contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominalnya 125 miliar rupiah dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta rupiah. Bunga obligasi dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Data tersebut, maka hitunglah besarnya return dari obligasi tersebut dipertahankan sampai hari jatuh tempo. Ketahui, C sama dengan 15.
C sama dengan 5,5%. F sama dengan 25%. Maaf, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24 miliar 500 juta, dan N sama dengan 15 tahun. Yang ditanya yaitu rate of return. Penyelesaiannya C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2. Sama dengan 5,5% kali 25 miliar tambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Dan kita lihat di sini hasilnya 5,5% kali 25 juta tambah 500 juta per 15 per 24,500 juta tambah 25 miliar per 2. Dan kita dapatkan hasilnya 5,5% kali 25 miliar tambah 33 juta 333.333,33 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Dan kita dapat hasilnya dari penjumlahan, perkalian, dan pembagian tersebut, hasilnya yaitu 1.488.333.333,33 per 24 miliar 750 juta. Baiklah, sekian dari materi obligasi dari bab 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.